Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertahankan 5M. Hadirin yang berbahagia, pertahankan 5M ya. Nah, kita ada yang mengatakan ya, ada yang berpendapat ya, bahwa musim pandemi ini sudah berakhir, ya kan? Nah, ada yang mengatakan belum berakhir ya, belum berakhir ya, masih musim pandemi ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa masa ini masa peralihan ya gitu ya, dari pandemi menjadi endemi ya. Nah, apapun itu pendapat orang ya, ya memang seperti itu. Ada perbedaan. Nah, mari perbedaan ini kita satukan ya. Mari perbedaan itu kita hargai ya. Intinya adalah kita harus mampu mempertahankan ya yang namanya 5M itu ya, yang dicanangkan oleh pemerintah 5M. Karena apa? Karena memang positif ya. Nah, kalau hal-hal yang tidak positif ya harus kita jauhi dan kita tinggalkan ya kan. Nah, ini kan positif ya. Apa 5M itu? Ya, pertama memakai masker ya toh. Kedua menjaga jarak. Kemudian yang ketiga mencuci tangan. Yang keempat menjauhi kerumunan ya, dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas gitu. Nah, itu kan 5M yang dicanangkan pemerintah ya. Untuk apa? Untuk mempertahankan gitu. Mempertahankan atau menjaga imun kita. Benar nggak? Ya. Nah, itu kan hal yang baik ya. Nah, itu harus kita pertahankan ya kan. Kita harus mampu mempertahankan 5M ini yang harus kita jaga ya. Apa ya, mempertahankan keberadaannya dalam kehidupan kita, eksistensinya. Nah, itu 5M. Nah, itu untuk menjaga imun kita. Nah, itu kan secara umum ya kan. Yang kita jaga itu ya kesehatan kita, badan kita, tubuh kita ya. Sedangkan tubuh kita kan terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, kalau tubuh kita itu kita pertahankan dengan yang namanya imun, maka yang rohani itu kita pertahankan yang namanya iman. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang Islam ya, imun dan iman ini menyatu di dalam diri kita ya. Imun dan iman itu menyatu dalam diri kita ya. Bagaikan apa? Bagaikan jasmani dan rohani ya. Bagaikan jasmani dan rohani dalam diri kita. Benar nggak? Ya. Kalau jasmani itu imun, sedangkan rohani itu iman. Nah, ini orang Islam. Maka imun dan iman ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan ya. Kita mampu menjaga mempertahankan imun kita. Nah, orang Islam ya, ada tambahan satu, harus mampu menjaga iman kita. Nah, buat apa kita mampu menjaga imun kita namun kita tidak mampu menjaga iman kita, tidak mampu mempertahankan iman kita ya. Setiap hari iman kita terkikis ya, sedikit demi sedikit ya. Naudzubillah min dzalik. Kalau iman kita hilang ya, tinggal apa? Sebuah identitas saja agama Islam ya. Namun tidak memiliki iman ya. Bahkan tidak mampu mempraktekkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu berarti imannya kan sudah tidak ada. Ya, dia beragama Islam namun ajaran-ajaran Islam nggak dipakai, justru dia mengadopsi apa, mengambil ajaran-ajaran dari agama lain ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, seperti itu intinya. Hal-hal yang tidak baik ya, dia lakukan, padahal hal-hal yang baik itu adalah sebuah larangan ya. Hal-hal yang baik itu sebuah perintah ya. Hal-hal yang tidak baik sebuah larangan. Nah, itu
Oleh sebab itu ya, imun dan iman ini harus seiring ya, sejalan dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, kalau kita mampu mempertahankan memakai masker ya toh, itu dalam mempertahankan imun kita. Nah, untuk mempertahankan iman kita tidak hanya memakai masker, tapi apa? Memakai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Begitu. Ya kan? Karena apa? Al-Quran dan Sunnah ini sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang Islam. Sehingga apa? Banyak yang mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah sudah nggak relevan lagi, nggak sesuai dengan zaman akhir zaman ini. Katanya seperti itu. Nah, ini yang berbahaya sekali. Padahal Al-Quran dan Sunnah itu berlaku sepanjang masa sampai hari kiamat. Jadi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, ya, sebagai apa ya, kiblat dalam kehidupan kita. Ya, harus kita pegang erat-erat ya, jangan kita lepas ya. Jangan Al-Quran itu sebagai tontonan saja, sebagai hiasan di rumah. Ya, nggak pernah dibaca, nggak pernah dikaji, nggak pernah dipahami. Atau rajin membaca Al-Quran tapi tidak mau memahami Al-Quran isinya itu apa ya. Akhirnya tidak mampu mempraktekkan dalam kehidupannya ya. Kan banyak itu yang rajin baca Al-Quran ya, namun nafas dari Al-Quran itu sendiri ya, kajian-kajian atau penafsiran dari Al-Quran itu sendiri tidak mampu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun nabi. Telah aku tinggalkan dua perkara, dan apabila umatku ya, umat Islam tetap berpegang teguh kepada dua perkara tersebut ya, maka dia akan selama-lamanya ya, tidak akan tersesat ya di dunia ini. Apa dua perkara tersebut? Kitabullah wa sunnatun nabi, yaitu apa? Al-Quranul Karim dan sunnahku, kata Rasulullah. Nah, seperti itu ya. Jadi Al-Quran itu ya harus kita bawa kemana-mana ya. Kalau masker itu mampu kita bawa kemana-mana ya, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kenapa Al-Quran dan sunnah tidak kita mampu kita amalkan dalam kehidupan kita? Nah, ini yang salah. Nah, maka harus seiring dan sejalan. Kalau kita mampu memakai masker di mana-mana, maka kita harus mampu memakai Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, menjaga jarak, ya kan? Menjaga jarak di mana-mana, menjaga jarak, ya, jaga jarak, ya. Itu dalam rangka menjaga imun kita. Nah, untuk menjaga iman kita, ya tidak hanya jaga jarak saja, tapi apa? Jaga waktu yang dikasih oleh Allah. Jaga waktu. Waktu ini harus seefisien mungkin ya. Kita hidup di dunia itu hanya berapa tahun saja, singkat sekali kan, nggak terasa kan. Tahu-tahu kita sudah menikah, ya kan. Tahu-tahu kita sudah menjadi orang tua. Nah, seperti itu. Masa-masa kecil kita banyak yang lupa. Nggak kerasa kan. Nah, paling banter umurnya 60 tahun atau 63 tahun ya, seusia Nabi Muhammad SAW. Selebihnya adalah bonus ya, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu yang singkat ini loh ya, antara 60 dan 70 tahun ini ya, harus mampu kita efisienkan mungkin. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Asr ya, yang sering kita baca, yang sering kita dengar ya, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr ya. Demi masa, demi waktu, kata Allah sudah memperingatkan kepada kita, jaga waktu ya, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai apa? Kita menyesal selama-lamanya ya. Ketika ajal datang, maut menjemput kita ya, sudah waktunya takdir kita meninggalkan dunia ini. Apa yang sudah kita bawa ya? Karena mati itu tidak bisa ditawar, tidak bisa ditunda, tidak bisa mundur ya, dan tidak bisa maju ya. Kalau sudah takdirnya mati meninggalkan dunia ini, ya sudah, kita
mau tidak mau harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi pertanyaan kita, apa yang sudah kita bawa? Ibadah-ibadah kita, apa kita sudah yakin bahwa ibadah kita yang kita lakukan ini sudah diterima sama Allah? Atau kita belum memaksimalkan ibadah, justru menerjang larangan-larangan Allah, yang sudah dilarang malah dilakukan. Nah seperti itu, nah, itu yang berbahaya. Makanya Allah berfirman ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Karena apa? Karena banyak yang tidak mampu memaksimalkan waktu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Justru apa? Justru meninggalkan perintah Allah, melakukan larangan Allah. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan ya, nasihat menasehati ya, dalam hal kebenaran dan sabar. Nah seperti itu ya. Makanya kita kalau mampu menjaga jarak kita ya, kita harus juga mampu menjaga waktu-waktu kita yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian M yang ketiga yaitu apa? Mencuci tangan ya. Kita sudah mempraktekkan ya, dimana saja kita berada, sering-sering mungkin kita mencuci tangan. Itu menjaga imun kita. Nah untuk menjaga iman kita ya, kita harus apa? Mampu mencuci hati kita, pikiran kita, jiwa kita gitu, dari hal-hal yang tidak baik. Kita isi dengan perintah Allah, sunnah Rasulullah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Kita isi dengan berbuat baik, perbuatan terpuji. Nah seperti itu. Itu adalah mencuci hati dan pikiran kita ya. Jangan kita senantiasa apa? Mengotori hati kita, menodai hati kita dengan perbuatan syirik ya, dengan perbuatan kemaksiatan, dengan perbuatan perzinaan ya, dan lain sebagainya ya. Kapan kehidupan kita akan berubah kalau begitu-begitu terus yang kita lakukan ya. Hati kita nodai, kita warnai, kita kotori, kita isi dengan hal-hal yang tidak baik ya. Maka oleh sebab itu Allah memerintahkan untuk mencuci hati kita, pikiran kita, tidak hanya mencuci tangan kita. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin ya. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat, dan yang kedua Allah itu cinta kepada orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya ya, dengan perintah-perintah Allah, perbuatan-perbuatan baik, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu yang ketiga. Kemudian M yang keempat ya, menjauhi kerumunan ya, itu kan menjaga imun kita. Nah untuk mempertahankan iman kita ya, tidak hanya menjauhi kerumunan ya, tapi apa? Menjauhi kemaksiatan, menjauhi dan meninggalkan ya segala macam perbuatan-perbuatan ya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita jauhi ya, jaga pergaulan. Nah ini juga penting ya. Kita bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa ya kan, karena teman-teman kita, pergaulan kita ini akan membawa kita, kalau teman kita baik maka insya Allah kita terbawa baik. Nah kalau teman kita nggak baik ya, kebanyakan juga kita terpengaruh menjadi nggak baik. Nah kita harus dapat memilah-milah ya, dapat memilih teman ya. Pergaulan kita juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Nah ya kalau kita bisa membawa diri ya, iman kita kuat, sehingga teman-teman yang tidak baik itu kita bisa mempengaruhinya sehingga menjadi teman yang baik. Nah itu lebih baik lagi. Nah tidak hanya kita menjauhi kerumunan, juga menjauhi kemaksiatan dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu mengurangi mobilitas ya. Artinya itu dalam imun kita ya, kalau dalam mempertahankan iman kita, yaitu menjauhi aktivitas-aktivitas yang kurang efisien,
kurang efektif ya, atau aktivitas-aktivitas yang tidak membawa manfaat dalam kehidupan kita ya. Aktivitas-aktivitas yang membuang-buang waktu kita dengan percuma, contohnya apa, cangkruan gitu, ngopi di warung sampai berjam-jam ya, betah sekali ya, apa yang diomongkan gitu, itu hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah seperti itu namanya aktivitas yang tidak bermanfaat ya. Bukannya kita ini diutus oleh Allah, bukannya kita ini diciptakan oleh Allah dengan satu tujuan, yaitu apa, beribadah ya, bukan membuang kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat ya kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surat Ad-Dzariyat ayat yang ke-56 ya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah isinya kehidupan kita itu ibadah, bukan membuang-buang kegiatan-kegiatan aktivitas kita yang tidak bermanfaat. Nah oleh sebab itu mari kita pertahankan 5M ya, tidak hanya mempertahankan 5M dalam rangka menjaga imun kita, juga mempertahankan 5M dalam rangka menjaga iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.